Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Faisa Azali dari kelas IHD 5 dengan NIM 2202056127. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua dari UTS Hukum Kekayaan Intelektual mengenai korelasi antara hukum kekayaan intelektual dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu haki itu sendiri. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara terhadap seseorang atau badan hukum yang memiliki hak suatu karya. Hak suatu karya ini dapat mereka eksploitasi maupun mengendalikan maupun mencari keuntungan dari karya ciptaannya mereka maupun badan hukum itu sendiri. Sedangkan perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kitab yang mengatur tentang hubungan perdata. Hubungan perdata adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Lalu korelasinya pada hukum kekayaan intelektual dengan hukum perdata adalah secara spesifik itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam spesifiknya, hak akan kekayaan intelektual ini diatur dalam undang-undang sendiri. Misalkan undang-undang tentang hak merek ada undang-undangnya sendiri. Undang-undang misalnya undang-undang indikasi geografis, lalu undang-undang hak paten maupun undang-undang hak cipta itu diatur dalam undang-undang khusus, tidak secara spesifik dibahas dalam undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai perjanjian atau kepemilikan benda, yang dimana pada pasal 570 KUH Perdata itu mengatur tentang kepemilikan benda, yang dimana kepemilikan benda itu sendiri dapat diciptakan maupun dialih tangankan dari kepemilikan satu ke kepemilikan yang lainnya. Jadi kepemilikan benda itu dapat diperoleh dari seseorang maupun dia menciptakan sendiri. Kepemilikan benda ini dapat dikorelasikan dengan haki dikarenakan orang yang memiliki hak akan karya cipta itu jadi dia memiliki hak akan kepembendaan meskipun benda itu tidak berwujud maupun benda berwujud. Lalu misalnya haki dalam lagu itu kan ada yang tidak berwujud jika tidak dibuahkan dalam sebuah CD ataupun tape atau sesuatu yang dapat dilihat, maka benda itu kan tidak berwujud. Itu dapat diartikan sebagai kepemilikan benda. Kepemilikan benda ini diatur dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi lebih lanjut untuk peraturan haki dalam kepemilikan benda ini diatur dalam undang-undang tersendiri sejalan dengan peraturan apa yang sedang dibahas. Contohnya, jika membahas tentang kepemilikan benda pada pengertian hak merek, maka itu diatur dalam undang-undang hak merek itu sendiri. Lalu ada dalam pasal 840 tentang pengalihan kepemilikan. Pengalihan kepemilikan sendiri diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan juga berkorelasi dengan hukum kekayaan intelektual, yang dimana hukum kekayaan intelektual itu sendiri dapat dialih tangankan dari satu orang ke orang yang lain, maupun satu orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum yang memiliki kepemilikan atas suatu ciptaan tersebut, yang dimana dengan ini yang artinya hak itu melekat selama kepemilikan itu disahkan oleh si pemilik dari suatu benda tersebut, suatu karya ciptaan tersebut. Sedangkan pada dasarnya haki itu juga dapat diperjualbelikan atau secara garis langsung atau secara garis besar itu tidak mengikat, akan tapi dapat juga diperjualbelikan, yang artinya dapat dipindah tangankan
dan itu berkorelasi dari hukum kitab undang-undang hukum perdata. Kesimpulannya adalah kitab undang-undang perdata hanya mengatur tentang garis besarnya saja, sedangkan peraturan-peraturan spesifik mengenai haki yang misalnya tentang hak cipta, hak merek, hak indikasi geografis dan lain sebagainya itu diatur dalam undang-undang khusus sesuai dengan bidang atau sesuai dengan hak macam hakinya itu sendiri. Misalnya hak tentang merek ya diatur dalam undang-undang merek begitu. Sekiranya begitu, jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.